semua mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan dalam ibadah kita ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan melawat kita satu persatu untuk memenuhi kita. Baik, untuk itu mari kita mengangkat lagu pujian atau menyanyikan lagu pujian Yesus Kami Puja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami puja, kami sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji sembah dan puji kita. Sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita, sembah dan puji kita, sembah dan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kita terus memuji Tuhan dengan lagu Kau Sungguh Indah Terang. Kau sungguh indah terang, ku ajakku di mengerti lebih dari sembahyang ada nikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Hormat akan Engkau, hormat akan
agar Engkau akan Engkau. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat mengagumi semua karyamu di dalam kehidupan kami, Bapa. Pada malam hari ini Engkau mempersatukan kami dengan saudara-saudari kami dari Komsel Paulus Tuhan Yesus, Komsel NYG Tuhan Yesus. Dan kami percaya, bukan karena kekuatan kami untuk bisa beribadah terus Tuhan, tapi karena Tuhan, Roh Kudus Tuhan, dalam kehidupan kami mengingatkan kami terus Tuhan untuk bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan aspek kehidupan kami, karena Tuhan telah berfirman, berdiam dirilah dan hentikanlah Tuhan. Itu yang perlu kami lakukan Tuhan, untuk memuliakan Engkau saat ini Tuhan Yesus. Para hamba-Mu yang melayani pada malam kehidupan kami Tuhan, tidak ada gangguan sama sekali. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik jaringan yang kami gunakan Tuhan dapat baik Tuhan Yesus untuk kami tetap ibadah kami Tuhan Yesus lancar. Di dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan aspek kehidupan kami. Ini kami tidak tahu Tuhan. Kami melanggar setiap pelanggaran Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan baik dari perkataan, perbuatan, pemikiran kami, bahkan yang tanpa kami sadari pun Tuhan Yesus. Dan kami percayakan bahwa lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan orang-orang yang bersalah terhadap kami Tuhan Yesus. Telah kami sama-sama saling mengampuni. Dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami pada malam hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Haleluya. Amin. Belum hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita menyanyikan lagu pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus mengasihi, Kau membuka manis yang begitu diutus Bapa. Mari kita ikut dari yang ulangi. Oh, mengasihimu, Kau lembut, Kau pahami segala penghidup. Diutus Bapa, buka hati, Roh Tuhan, buka hati, Yesus Yesus, jamahlah kami, beri kami masalah hati, buka hati, Roh Tuhan, buka hati, Yesus, jamahlah beri kami masalah buka hati, Roh Tuhan, buka
Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami minta syukur atas penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh melewati bersama-sama. Ini semua karena campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami boleh melewati sepanjang satu minggu yang sudah kami lalui ya Tuhan, sehingga kami boleh ketemu kembali lewat virtual saat malam hari ini dalam ibadah persekutuan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, membukakan setiap hati pikiran kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami ya Tuhan benar-benar kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Juga pakailah hamba-Mu yang penuh yang keterbatasan ini, ketidakmampuan. Biarlah Engkau pakailah mulut hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ini benar-benar ya Tuhan boleh hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu kepada kami saat malam hari ini. Berbicaralah kepada hamba-Mu, pakailah hamba-Mu sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Hamba terbatas dan hamba tidak mampu kalau bukan Tuhan yang campur tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan saat malam hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabar semuanya? Luar biasa, kabar baik. Luar biasa, ya puji Tuhan. Berarti yang kurang luar biasa ini cuman saudari kita Indah Warubu ya, yang secara fisik dia saat malam hari ini adalah kurang sehat ya. Mari kita bantu dalam doa nanti saudara kita Indah supaya dia membaik kembali, sehingga dalam aktivitasnya boleh dia mengerjakannya kembali sesuai dengan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupannya ya. Terima kasih teman-teman. Saat malam hari kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita yang terambil dari Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi dari Ulangan 1 ayat Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Teman-teman bisa menyimaknya ya, dan saya akan bacakan. Dengan judul perikop adalah syukur kepada Allah karena kebaikannya. Ayat pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk
di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri yang sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunia, suatu negeri di mana kau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana kau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan kau akan makan dan kau akan kenyang, maka kau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular yang ganas serta kalajengkinya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makanan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Maka jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayat ke-19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ayat terakhir, teman-teman saudara yang dikasihi Tuhan, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan saat malam hari. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama dalam firman Tuhan ya. Sudah kita baca saat malam hari. Setiap orang pasti mengalami masalah atau persoalan. Masalah tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, anak-anak juga punya potensi untuk terkena masalah. Penyebab terjadinya masalah pun juga beragam. Ada yang karena kesulitan ekonomi, keluarga yang kurang harmonis, dan lain-lain sebagainya. Tentu teman-teman kita sudah merasakan hal seperti itu. Ketika menghadapi masalah, manusia dituntut untuk tidak putus asa dan tidak menyerah
Seperti halnya bangsa Israel yang dalam perjalanan pulang menuju tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan berbagai masalah dan persoalan sepanjang perjalanan mereka melintasi padang gurun. 40 tahun bukanlah waktu yang singkat dan mudah untuk dilalui, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Perjalanan hidup bangsa Israel dan segala macam persoalan yang mereka hadapi, Tuhan izinkan itu terjadi semua karena Tuhan punya alasan atau rencana atau tujuan yang ada dalam setiap kehidupan mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya alasan dan atau mengizinkan setiap masalah tersebut dalam hidup kita. Tuhan tidak membiarkan masalah kepada kita. Ingat ya teman-teman, bahwa Tuhan tidak memberikan masalah kepada kita ya. Tetapi Tuhan hanya mengizinkan itu terjadi untuk suatu alasan dan tujuan dalam setiap kehidupan kita. Jadi dalam nats yang kita baca tadi di atas, kita akan belajar untuk melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan di balik setiap persoalan yang kita hadapi, baik kita yang sekarang ini juga maupun juga di bangsa Israel saat itu. Apa yang harus kita pelajari di pembacaan yang sudah kita baca tadi, di firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, walaupun cuma saya sendiri yang bacakan ya, tetapi saya percaya teman-teman kita sudah menyimaknya masing-masing. Tuhan mengizinkan bangsa Israel menghadapi masalah ya. Tuhan mengizinkan itu bangsa Israel mengalami berbagai masalah, persoalan dan apapun itu. Kita percaya itu adalah punya tujuan Tuhan di balik semua itu. Jadi judul yang kita pelajari saat malam hari ini adalah bersama-sama adalah tujuan Tuhan di balik persoalan yang kita hadapi. Ya. Sekali lagi judul yang kita pelajari saat malam hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan adalah tujuan Tuhan di balik persoalan yang kita hadapi. Apa sih tujuan Tuhan itu di balik setiap persoalan itu? Mungkin teman-teman bisa berpikir. Kadang-kadang kita itu bisa apa sih yang menjadi tujuan Tuhan itu di balik setiap berbagai problem yang kita hadapi. Apakah punya rencana Tuhan? Tentu ada punya rencana Tuhan ya, di balik persoalan yang kita hadapi, baik itu masa lalu kita maupun juga hari-hari ini yang kita hadapi, apalagi dalam masa-masa pandemi ini. Itu tentunya itu menjadi masalah bagi kita itu. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa pergi kemana-mana. Nah itu jadi masalah bagi kita itu. Sekali lagi adalah saya sebutkan ya, judul kecil yang kita pelajari dari pembacaan yang kita pelajari tadi, yang kita bacakan tadi adalah tujuan Tuhan di balik persoalan. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah agar bangsa Israel mengenal siapa sumber hidup mereka. Sekali lagi yang pertama kita pelajari adalah agar bangsa Israel mengenal siapa sumber hidup mereka. Siapa sih sumber hidup mereka? Tentunya teman-teman kita sudah tahu ya. Dapat kita lihat di ayat 1 sampai 4 tadi. Mungkin teman-teman bisa membacakannya di tempatnya ya. Bangsa Israel tidak mengerti dan tidak memahami bahwa sumber dari kehidupan mereka selama mereka berjalan di padang gurun adalah Allah.
Mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami bahwa sumber kehidupan mereka di padang gurun itu adalah Allah. Jadi kalau mereka mengerti, kalau mereka memahami, tentu mereka mengenal siapa itu yang menjadi sumber hidup mereka. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka hidup karena mereka makan, karena mereka minum, sehingga ketika mereka mengalami kekurangan makanan, ketika mereka mengalami kelaparan, mereka bersungguh-sungguh. Apa yang mereka lakukan adalah bersungguh-sungguh, menggerutu, dan bahkan menyalahkan Tuhan, teman-teman dan kasih. Nah, yang sampai juga terjadi dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengalami berbagai masalah. Sekali lagi bahwa ketika mereka mengalami kelaparan, mereka bersungguh-sungguh dan menggerutu, dan bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Itu yang luar biasanya. Mereka menyalahkan, mereka mereka tidak mengindahkan bahwa itu Tuhan yang menuntun mereka dari tanah Mesir, dari bangsa Mesir, keluar dari bangsa perbudakan mereka, masuk ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan mereka, yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang mereka. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami. Sehingga dalam ayat yang ketiga berkata, mari kita baca di ayat ketiga adalah apa yang dikatakan di sana. Jadi ini ya Tuhan ya, Allah sendiri. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana. Makan mana itu ya teman-teman. Saya kurang tahu ya kalau teman-teman tahu itu mana itu. Jadi sesuatu makanan yang tidak ya bukan seperti sekarang inilah begitu. Ya, tidak pernah mereka duka ya. Yang tidak kau kenal langsung dikatakan di situ, yang tidak kau kenal dan ia juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Nah itu namanya, itu makanan mana itu. Jadi mereka pun tidak mengenal itu apa itu mana, dan nenek moyang mereka pun tidak mereka mengenal itu apa itu mana. Tapi tidak terlalu kita bahas itu. Kalau kita bahas itu nggak selesai waktu kita ini. Bisa itu 1 jam itu. Kalau kita bahas secara detail itu, bahas dari latar belakang, terus kita bahas satu persatu ayat ini, waduh nggak selesai waktu kita ini. Bisa sampai jam 10 malam kita. Nah, jadi kita secara singkat aja kita pelajari poin-poinnya aja yang menjadi berkat bagi kita malam hari ini. Ya, saya lihat juga di ayat yang ketiga itu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, juga itu kita katakan juga Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya ya. Di Matius di mana itu? Matius 4 ayat 4 atau Lukas 4 ayat 4 itu ada di sana tuh kayak bahwa perkataan Tuhan Yesus ya ketika iblis mencobai Tuhan Yesus saat itu. Ada juga yang dikatakan di sana adalah apa jawaban Tuhan Yesus kepada iblis itu? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bersama itu yang kita imani dalam iman kita sebagai orang Kristen. Kita masuk dalam penjelasan berikutnya adalah pembicaraan firman Tuhan dalam ayat ini perlu kita perhatikan. Ayat ini menjelaskan bahwa bukan hanya roti
yang membuat seseorang hidup. Kita hidup bukan karena kita makan nasi ya. Kita hidup bukan karena kita makan daging, makan ikan, makan sayur-sayuran dan lain-lain sebagainya. Ya, sangat jelas di ayat tadi bahwa kita hidup itu dari setiap firman Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Manusia hidup tidak hanya dengan makanan dan minuman, melainkan karena firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Jadi firman Tuhan itu menjadi sumber kehidupan kita, menjadi kekuatan kita, baik itu hari lepas hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun, bulan demi bulan, dan bahkan setiap menit pun kita hidup itu, bahkan setiap detik pun kita hidup itu dari setiap firman Tuhan. Firman Tuhan adalah roti kehidupan yang membimbing kita menuju keselamatan hidup dan keselamatan jiwa. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kalau kita hidup hanya karena makanan, hanya karena ya memang itu perlu juga ya, secara jasmani memang perlu. Tetapi ingat, itu bukan satu-satunya yang menghidupkan setiap manusia atau setiap kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kedua, teman-teman yang dikasihi Tuhan, agar bangsa Israel berpegang pada perintahnya. Sekali lagi, kedua yang kita pelajari saat malam hari ini adalah agar bangsa Israel berpegang pada perintahnya. Dapat kita lihat di ayat yang ke-5 sampai 10. Teman-teman mungkin bisa membacanya masing-masing. Mungkin Kusman bisa baca ya, ayat ke-5 sampai 10. Kalau tidak baca juga tidak jadi masalah. Jadi kedua. Oke, lanjut. Halo Bang. Ya, lanjut. Mana kitab mana? Di Ulangan pasal 5 ayat di Ulangan pasal 8 ayat 5 sampai 10. Oke. Ulangan pasal 8 ya? Ya. 8 ayat 5 sampai 10. Begini firman Tuhan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak bisa berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ayat terakhir, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ya, terima kasih Kusu sudah membacakannya bagi kita. Jadi intinya di ayat yang ke-5 sampai 10 itu adalah agar bangsa Israel berpegang pada perintahnya. Kenapa mereka berpegang itu? Itu di ayat tadi itu ibarat seperti orang tua kepada anaknya, mengarahkan baik-baik, mendidik, membimbing supaya mereka tidak jatuh,
supaya mereka tidak keluar dari setiap perkataan Tuhan yang disampaikan Tuhan. Allah menuntun bangsa Israel melewati padang gurun dan mengizinkan mereka mengalami kelaparan karena Tuhan ingin mengetahui apakah mereka berpegang pada perintah-Nya. Tuhan ingin mengetahui apakah mereka berpegang pada perintah Tuhan atau perintah-Nya. Nah, dan pada kenyataan bangsa Israel tidak berpegang pada perintah-Nya Tuhan. Mereka lupa akan perintah Tuhan. Mereka lupa akan firman Tuhan adalah sumber kehidupan yang membimbing mereka melewati padang gurun menuju tanah yang sudah Allah janjikan bagi mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak berpegang pada perintah Tuhan sama halnya bahwa kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sama halnya bangsa Israel tidak percaya akan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Nah, demikian pula juga dengan kita, kalau kita tidak berpegang pada perintah Tuhan, pada janji-janji Tuhan, pada didikan atau arahan Tuhan dalam setiap firman yang kita renungkan, yang kita baca, itu kan sesuatu arahan yang membuat kehidupan kita itu benar-benar kita berpegang pada perintah Tuhan ketika kita membaca atau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tidak berpegang pada perintah Tuhan sama halnya bahwa kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel bersungguh-sungguh menggerutu dan menyalahkan Tuhan ketika mereka sedang dalam masalah. Dan hal itulah yang membuat mereka tidak berpegang pada perintah Tuhan. Mereka terlalu memfokuskan diri pada masalah yang mereka alami, sehingga pada akhirnya mereka lupa bahwa Allah selalu memelihara kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang kita lebih fokus terhadap masalah yang kita alami, sehingga pada akhirnya kita lupa bahwa ada Tuhan, ada Allah, ada Tuhan Yesus yang menjadi sumber pertolongan, sumber jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi, dari setiap persoalan atau permasalahan atau berbagai problem kehidupan kita yang kita alami setiap hari. Jangan sampai kita salah fokus. Jangan sampai kita salah juga terlalu fokus karena berbagai masalah yang kita hadapi. Apalagi pada akhir-akhir ini kan, masa-masa pandemi ini. Wallah. Jadi ini Tuhan izinkan itu supaya kita punya tujuan masing-masing. Kita jangan melupakan, kita jangan terlalu fokus dalam setiap masalah-masalah yang kita alami setiap hari. Baik itu masalah lalu kita, baik itu masalah dari keluarga kita, seperti yang saya katakan dari perkataan saya tadi dari awal sebelum kita masuk ke judul yang kita pelajari saat malam hari. Bahkan dari masalah dari teman-teman, berbagailah masalah itu. Tuhan mengingatkan bagi kita malam hari ini, jangan kita terlalu fokus, jangan kita terlalu fokus untuk mengurus hal-hal dari kecil, hal-hal yang kecil-kecil itu. Nah itu jadi membuat kita itu
lupa akan pemeliharaan Tuhan, membuat kita itu lupa akan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman, percaya atau tidak percaya itu, kalau kita terlalu fokus dalam masalah yang kita hadapi itu pasti kita lupa akan Tuhan. Jangankan itu baca firman, doa saja kalau kita banyak masalah yang kita hadapi lupa. Benar. Teman-teman yakin atau tidak yakin itu tapi itu pernah saya alami begitu. Kalau kita selalu mengurus itu, bukan kita fokus akan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang harus kita selesaikan. Nah, itu dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita malam hari ini diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terakhir adalah bagian ketiga. Mungkin teman-teman ada yang catat ya, silakan juga catat ya. Agar bangsa Israel tidak melupakan Tuhan. Dapat kita lihat itu di ayat yang ke-11 sampai 20. Ya mungkin waktu ya agak lama kalau kita baca lagi. Ya. Tapi intinya saya coba jelaskan aja. Itu inti dari salah satu inti dari ayat yang ke-11 sampai 20. Teman-teman nanti bisa bacakan. Baik sekarang kita mampu nanti setelah selesai ibadah boleh. Sekali lagi di poin ketiga atau yang terakhir yang kita pelajari saat malam hari ini, agar bangsa Israel tidak melupakan Tuhan. Di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami masalah dan persoalan hidup dengan tujuan agar mereka tidak melupakan Tuhan. Sekali lagi dengan tujuan agar mereka tidak melupakan Tuhan atau kebaikan Tuhan. Kalau judul berikut tadi kan bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Itu judul berikut besarnya. Dan sekali lagi enggak terlalu kita bahas ya secara detail malam hari. Kita hanya selintas saja. Manusia ketika sedang berada dalam zona nyaman, tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa beban hidup dan lain-lain sebagainya, manusia seringkali sombong. Manusia seringkali sombong dan menganggap bahwa semua itu karena kehebatannya. Sekali lagi, dan menganggap adalah semua karena kehebatannya, karena usahanya dan karena kemampuannya. Nah, ini yang masalah dalam setiap kehidupan kita, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kalau kita sudah menganggap buat apa lagi? Kalau kita sudah aman di tempat atau kita sudah katakan aja lah sukses lah atau ya intinya lah sukses lah sudah bisa berkeadaan. Ya. Manusia seringkali sombong ketika ada di tengah-tengah zona nyaman atau di tengah-tengah sudah aman, jadi tidak ada lagi yang mengganggu kehidupannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, ini firman Tuhan ingatkan bagi kita malam hari ini. Jangan sampai terjadi dalam setiap kehidupan kita bahwa ada kesombongan, menganggap bahwa semuanya itu karena kehebatannya, karena usahanya, dan karena kemampuannya. Manusia seringkali lupa dengan Tuhan ketika berada sekali lagi dalam zona nyaman. Itu seringkali kita lupa atas kebaikan Tuhan,
seringkali kita lupa atas pemeliharaan Tuhan dari jejak kita kecil sampai kita besar dan sampai kita benar-benar mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita berada di zona nyaman. Namun ketika mengalami masalah, mengalami persoalan, sakit penyakit, disitulah manusia baru teringat kepada Tuhan. Waduh, Tuhan tolong. Kan begitu. Bahkan seringkali yang lebih utama diingat adalah dukun atau peramal-peramal. Dia lupa itu. Wah, nanti Tuhan dulu. Nah, itu terjadi di orang-orang kita di Nias itu, nenek moyang kita itu. Saya kurang tahu ya teman-teman kalau pernah mengalami, tetapi di kampung saya begitu. Kalau ada yang sakit, mereka pergi kemana? Bukan datang kepada Tuhan loh. Mereka pikirkan dulu, bagaimana ya? Ada kalau sama kita itu kan sama Ele. Mereka pergi ke sana dulu. Makanya saya kadang-kadang percaya atau tidak percaya itu kepada ke orang-orang sama Elio itu, kalau bahasa kita Nias ya, sama Elio atau dukun-dukun itu atau peramal-peramal itu. Ya, percaya tidak percaya itu sekali lagi itu kembali kepada iman kita, kembali kepada keyakinan kita. Karena kenapa? Saya boleh katakan itu menurut hemat saya, apa yang kita imani itu pasti terjadi, dan apa yang kita tidak imani tidak akan terjadi. Jadi kalau kita sudah meyakinkan itu bahwa itu benar dari dukun atau dan lain-lain sebagainya, itu pasti terjadi loh teman. Makanya setiap yang keluar dari kata itu bisa terjadi. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, agar kita tidak lupa bahwa kita punya Tuhan yang selalu menolong dan menjadi jawaban atas setiap persoalan dan permasalahan hidup kita. Agar kita tidak lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah semua dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, agar kita tidak lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu, baik itu pengetahuan, kepintaran, kehebatan, dan lain sebagainya, adalah dari Allah sendiri. Dalam ayat yang 11 sampai 20 tadi, Allah menasihati bangsa Israel agar mereka jangan melupakan Tuhan ketika mereka telah menduduki tanah perjanjian. Karena kenapa? Karena Allah lah yang menuntut mereka masuk ke dalam negeri yang baik itu, dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkan Allah dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Jikalau Allah tidak membawa bangsa Israel keluar dari rumah perbudakan dan tidak memimpin mereka melalui padang gurun itu, bangsa Israel pasti sudah mati, teman-teman. Sekali lagi, kalau bukan tangan Tuhan yang memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan itu, dari rumah perbudakan itu, kalau bukan Tuhan yang memimpin mereka, tentu mereka di tengah-tengah jalan mereka sudah mati. Kita sudah tahu tadi di ayat yang itu ada berbaca itu, sudah mati karena mengalami kelaparan. Nah, itu pertama, karena mereka mengalami kelaparan. Yang kedua adalah dikejar oleh musuh. Nah, dan juga ayat dikatakan tadi, dan juga ular ganas, serta apa yang dikatakan itu, serta kalajengking.
dan tanah yang gersang yang tidak ada air. Kalau bukan Tuhan itu mereka sudah pasti mati. Ya sama dengan kita. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel melewati berbagai badai atau keadaan yang sulit itu agar mereka tidak lupa bahwa mereka bisa menikmati tanah perjanjian dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Semuanya itu karena Allah yang memberikannya bagi mereka. Semoga suara saya ya terdengar ya, jelas ya. Semoga suara saya terjelas. Jelas. Oke. Mantap. Sekali lagi, itulah sebabnya mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel melewati berbagai keadaan, kesulitan apapun atau berbagai masalah yang mereka alami saat itu, agar mereka tidak lupa bahwa mereka bisa menikmati tanah perjanjian, bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Semuanya itu karena Allah yang memberikan bagi mereka. Kita tidak dapat melewati masalah bersama Yesus. Saat kita dapat melewati masalah bersama Yesus, kita akan memperoleh pengenalan akan Allah secara pribadi, bukan hanya karena pernah mendengar firman Tuhan atau kata-kata orang bahwa Yesus itu baik. Kita dapat benar-benar merasakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Ingat, tidak ada rencana Tuhan yang pernah gagal. Jadi tetaplah berjalan bersama Tuhan Yesus saat kita mengalami berbagai persoalan, berbagai problem kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini banyak masalah yang kita alami, apalagi teman-teman harus selesaikan tugas, harus selesaikan banyaklah. Saya sudah rasakan bagaimana ya menikmati suasana yang ada di asrama, dan sudah juga mengalami itu seperti apa proses itu. Ingat bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam setiap hidup. Kita tetap percaya, kita selalu percaya bahwa bersama Tuhan kita pasti melewati segala sesuatu. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita mengalami berbagai problem kehidupan. Dan sangat jelas di mana itu 1 Korintus, saya lupa ya, 1 Korintus 10 atau 1 Korintus 10 ayat 13 itu. Nah, mungkin teman-teman bisa bacakan nanti. Jangan terlalu fokus pada masalah yang kita hadapi. Karena itu hanya membuat kita tidak menyadari betapa besarnya Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, yang kita adukan. Tuhan kita yang mengetahui dan mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak menyadari bahwa melalui permasalahan dan kesalahan yang kita alami atau berbagai problem yang kita hadapi, Tuhan ingin kita datang dan lebih dekat kepada-Nya.
Tuhan ingin kita supaya kita tetap berdoa, supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan, supaya kita tetap bersandar atas kebaikan Tuhan, supaya kita tetap benar-benar itu dekat dengan Tuhan. Tuhan izinkan semuanya. Sekali lagi, supaya kita jangan melupakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan, supaya kita tetap berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Dia ingin kita bercerita dan menceritakan semuanya hanya kepadanya saja. Tuhan tidak mengizinkan kita menceritakan berbagai problem, berbagai masalah yang kita hadapi kepada dukun, kepada peramal-peramal dan lain sebagainya. Tuhan ingin kita bercerita dan menceritakan semuanya hanya kepadanya saja. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, dan pergumulan hidup kita saat hari-hari ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap menyerahkan kepada Tuhan. Jangan kita seperti bangsa-bangsa Israel. Ya, walaupun mereka adalah pilihan Tuhan, tetapi pelajaran firman Tuhan yang kita alami, yang kita pelajari saat malam hari ini adalah bagaimana tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Semoga firman Tuhan yang kita pelajari saat malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Mari kita tetap bersama kepada Tuhan. Demikian saja firman Tuhan yang saya sampaikan, yang saya sharingkan kepada teman-teman yang sudah hadir saat malam hari ini dalam ibadah persekutuan doa komsel kita malam hari ini. Jika ada kekurangan, keterbatasan saya, kiranya Tuhan yang menyempurnakannya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa, mensyukuri kebenaran firman Tuhan saat malam hari. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Ajarlah kami agar kami tetap bersandar kepada Tuhan, agar kami tetap tidak fokus dalam berbagai masalah kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara dalam menyampaikan, menyerikan firman Tuhan, firman-Mu saat malam hari ini. Dan hamba juga sadar akan begitu banyak keterbatasan, kelemahan, ketidakmampuan. Dan saya percaya ya Tuhan, Allah Roh Kudus yang senantiasa menanamkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga di kemudian hari kami benar-benar belajar dan benar-benar menjadi berkat bagi kami dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu di waktu yang singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Well. Baik, terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sangat sungguh memberkati kehidupan kita. Dan saat ini kita masuk pada doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya. Dan sebelumnya mari kita terus menaikkan pujian bagi Tuhan, bahwa sebanyak apapun perkara yang kita alami di dalam kehidupan ini, dan sungguh Tuhan yang selalu mengerti ketika kita salah, ketika kita menyimpang dari jalan kebenarannya, tapi Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu peduli dalam kehidupan kita. Jadi perkara itu ya jangan kita menyimpan saja dalam hati kita. Mari kita nyatakan segala ucapan syukur kita di hadapan Bapa dengan penuh permohonan. Kita percaya bahwa Allah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi mari kita menyanyikan lagu pujian Allah Peduli.
perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu jadi tanpa alam alam mengerti, alam segala yang kita hadapi akan benar harganya sendiri alam mengerti. Kita nyanyikan dari awal lagi salah banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat mengapa jadi di dalam bagi satu perkara yang ku simpan tiada sesuatu yang alam dalam segala dalam yang kita hadapi tak akan pernah jaganya sendiri alam 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 segala alam yang kita hadapi dan akan pernah jaganya sendiri alam Allah nah hambanya Yuk mari kita berdoa. Mungkin ada tambahan pokok doa sebelum kita doa syafaat teman-teman. Dipersilakan to the point-nya. Tes 1 2 3. Atau seperti biasa? Ya, dari saya Bang. Ya. Halo Bang Pak. Ya. Oh, dari saya, teman saya, tolong doakan hari Jumat ini kami ujian proposal, soalnya kemarin belum jadi karena ada halangan. Jadi baru hari Jumat ini bisa dilaksanakan. Itu saja Bang. Terima kasih. Ya, yang lain? Doakan kesehatan saya. Oke, siap. Oke. Yang lain? Baik teman-teman, kalau tidak ada, mari kita doa bersama-sama, naikkan doa syafaat kita ya. Saya percaya kita semua itu tentang kesehatan, pergumulan tentang kuliah, dan juga untuk proposal ya, yang mengikuti proposal, ujian proposal atau ujian skripsi. Yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu saat waktu yang singkat ini Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan hati pikiran kami, Engkau tahu setiap isi hati kami Tuhan. Dan
saat malam hari ini kami menghadap hadirat Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, hati kami kiranya itu boleh selalu tertuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada waktu dan pada kesempatan yang singkat ini kami naikkan doa syafaat kami, permohonan kami di hadapan Tuhan, sebab kami sadar dan kami tahu bahwa hanyalah Engkau satu-satunya jawaban setiap kehidupan kami. Malam hari ini Bapa, hamba berdoa secara khusus buat saudara kami Kusma, di mana nanti hari Jumat ini atau hari apa yang sudah ditentukan dari kampus, mereka akan mengikuti ujian proposal skripsi. Tuhan tolong berikanlah kesanggupan, kemampuan kepada hamba-Mu, biarlah hikmat yang daripada Tuhan, roh keberanian, roh kekuatan daripada Tuhan, segala roh ketakutan, segala roh-roh yang lainnya bukan daripada Tuhan, yang membuat anak-Mu ini ya Tuhan tidak bisa menjawab setiap pertanyaan dari dosen penguji. Saya percaya Engkau memimpin dia, Engkau menyertai kehidupannya ketika dia menghadap dalam setiap tanya jawab yang diberikan kepadanya oleh dosen penguji. Terima kasih Tuhan, percaya janji-Mu Engkau selalu genapi kepada hamba-Mu. Berkati kesehatan, anugerahkan kekuatan baru, dan anugerahkan semua yang kebutuhan kehidupannya, baik dalam perkuliahannya dan lain-lain sebagainya. Terima kasih Bapak, dan pula juga keluarga dimanapun mereka berada saat malam hari. Hamba juga berdoa buat saudara kami Indah yang saat malam hari ini secara fisik kurang sehat, dan saya percaya Engkau Allah yang sanggup menolong setiap anak-anak-Mu. Engkau sanggup ya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik ketika kami tetap bersandar kepada Tuhan. Dan hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara kami Indah ini. Kami mohon anugerah kesehatan, anugerah pemulihan. Biarlah dia boleh ya Tuhan melakukan kembali kegiatan aktivitasnya yang telah Engkau percayakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka dia tetap bersyukur dan menaikkan setiap ucapan syukurnya, dan tetap dia bersandar kepada Tuhan dalam keadaan kondisi apapun. Dia percaya Tuhan bahwa janji Tuhan tidak pernah lepas dalam setiap kehidupannya. Keluarganya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Segala kebutuhan dan kekurangannya dalam proses perkuliahannya, kiranya Engkau mencukupkan atas kehidupan saudara kami Indah. Demikian pula juga saudara kami Efriani Duru yang saat malam hari ini sudah hadir dalam ibadah kami. Tuhan tolong juga dia, tolong kesehatan, anugerahkan juga hikmat yang daripada Tuhan, dan juga berkati setiap kebutuhan dan kekurangannya, biaya-biaya kuliahnya, keluarganya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik atas pimpinan pendeta daripada Tuhan. Hamba juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudari kami Erlin. Ya Tuhan, Engkau juga tahu isi hati anak-Mu yang sudah hadir dalam ibadah persekutuan, sebab dia akan sadar, akan haus akan kebenaran firman Tuhan, sebab dia akan sadar, akan haus akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami saat malam hari, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Erlin yang sudah hadir dalam ibadah kami saat malam hari. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat segala kebutuhan kekurangannya ya Tuhan, Engkau cukupkan dalam proses perkuliahannya. Atau juga campur tangan atas semuanya itu, segala juga kuasa-kuasa sejahat dan roh-roh yang lain yang mengganggu setiap kehidupannya, kami bersatu hati saat malam hari dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa lain selain kuasa daripada Tuhan yang menaungi dan menopang atas kehidupannya. Keluarga kami akan serahkan ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada saat malam hari. Demikian pula juga saudara kami
Solalah saat malam hari ini Tuhan juga senantiasa menolong, Tuhan juga senantiasa memberkati, di mana juga hambamu saat malam hari ini telah mengambil bagian di dalam pelayananmu saat malam hari, dalam pekerjaanmu saat malam hari ini. Tuhan tolong juga hambamu, biarlah semua pelayanannya, biarlah semua proses perkuliahannya, kebutuhan, kekurangannya, karena Tuhan mencukupkannya, dan jauhkan dia dari segala kuasa si jahat, dari segala kuasa-kuasa yang lain. Biarlah hatinya selalu tertuju kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Terima kasih, anugerahkan hikmatnya daripada Tuhan, berikan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga dia boleh menjadi alat-Mu yang membawa nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupannya. Terima kasih, dan banyak jiwa yang diselamatkan lewat setiap karakter kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, keluarganya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada malam hari. Dan hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan, membagikan kebenaran firman Tuhan, dan begitu juga banyak keterbatasan, kelemahan, ketidakmampuan. Saya percaya juga anugerah hikmatnya daripada Tuhan yang Kau tambahkan kepada hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu dengan sangat luar biasa. Semua kami saat malam hari ini Tuhan, kami percaya kami diberkati dengan berkat kesehatan, berkat kekuatan saat malam hari. Terima kasih Bapak, teman-teman kami juga yang belum sempat hadir saat malam hari ini, Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati seluruh kehidupan mereka. Dan juga baik dalam grup Komsel Niasu Generation ini, pengurusnya juga senantiasa menolong, dan juga grup kami Niasu Generation kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, tolong, dan biarlah setiap pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik tempat pelayanan bangun tempat ini juga senantiasa memberikan kesanggupan dan kemampuan bagi kami semua, dan dimanapun teman-teman kami saat malam hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa permohonan kami yang kami bawa kepada Tuhan saat malam hari ini. Dengarlah setiap doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.